Anda selalu memilih. Bab 5 dari buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik. Terjemahan dari buku berjudul The Subtle Art of Not Giving a Fuck oleh Mark Manson. Bayangkan seseorang meletakkan ujung pistol di kepala Anda dan menyuruh Anda lari sejauh 26,2 mil dalam waktu kurang dari 5 jam, atau dia akan membunuh Anda dan seluruh keluarga Anda. Rasanya sungguh keparat. Sekarang bayangkan Anda membeli sepasang sepatu yang bagus dan perlengkapan lari, berlatih dengan tekun selama berbulan-bulan, lalu menyelesaikan maraton pertama Anda, disambut sorak-sorai seluruh keluarga dan teman terdekat Anda saat mencapai garis finish. Itu sangat mungkin menjadi salah satu peristiwa paling membanggakan dalam hidup Anda. Jarak yang persis sama, 26,2 mil. Pelari yang sama, rasa sakit yang sama yang menjalar ke kaki yang juga sama. Namun ketika Anda memilih dengan bebas dan siap menghadapinya, itu menjadi batu loncatan yang gemilang dan penting dalam hidup Anda. Tapi ketika Anda dipaksa melawan kehendak Anda, itu menjadi pengalaman yang paling menakutkan dan menyakitkan dalam hidup Anda. Seringkali satu-satunya perbedaan apakah suatu masalah terasa menyakitkan atau menguatkan adalah pilihan yang kita buat dan bahwa kita memiliki tanggung jawab terhadapnya. Jika Anda merasa sedih dengan situasi Anda saat ini, kemungkinannya adalah karena Anda merasa ada sebagian hal yang berada di luar kendali Anda, bahwa ada masalah yang tak kuasa Anda selesaikan, sebuah masalah yang entah bagaimana mendesak Anda meski itu bukan pilihan Anda. Saat kita merasa memilih sendiri masalah yang kita hadapi, kita merasa lebih berkuasa. Ketika kita merasa bahwa suatu masalah datang karena dipaksakan, bertentangan dengan kehendak kita merasa menjadi korban dan menjadi sedih. Pilihan. William James punya masalah yang amat buruk. Meskipun lahir di sebuah keluarga yang kaya dan terpandang, sejak lahir James menderita masalah kesehatan yang mengancam hidupnya, masalah mata yang membuatnya buta temporer ketika masih kanak-kanak, kondisi perut akut yang membuatnya muntah berlebihan dan memaksanya harus menerapkan suatu diet ketat dan super sensitif, masalah dengan pendengarannya, kejang urat punggung parah yang membuatnya tidak dapat duduk atau berdiri tegak selama berhari-hari. Karena masalah kesehatan ini, James menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah. Dia tidak punya banyak teman dan juga tidak terlalu istimewa di sekolah. Dia melalui hari-harinya dengan melukis. Itu adalah satu-satunya hal yang disukainya dan itu adalah satu-satunya hal yang menjadi kemahirannya. Sayangnya, tidak ada yang mengakui bakat melukisnya. Ketika dia tumbuh dewasa, tidak ada yang membeli karyanya. Dan setelah tahun demi tahun berlalu, ayahnya, seorang pebisnis kaya raya, mulai mengolok-olok dirinya karena malas dan kurang berbakat. Sementara itu, adiknya Henry James menapaki karir sebagai novelis terkenal dunia. Saudara perempuannya hidup layak sebagai penulis juga. William menjadi orang aneh di keluarganya, seekor kambing hitam. Dalam upaya yang penuh keputusasaan untuk menyelamatkan masa depan putranya, sang ayah menggunakan koneksi bisnisnya agar James diterima di sekolah kedokteran Harvard. Itu adalah kesempatan terakhir, begitu kata ayahnya. Jika dia mengacaukannya, tidak ada harapan lagi untuknya. Namun James tidak pernah merasa kerasan atau damai di Harvard. Kedokteran tidak pernah menarik minatnya. Dia menghabiskan seluruh waktunya dengan perasaan seperti seorang penipu dan seseorang yang bukan dirinya. Bagaimanapun juga, jika dia tidak berhasil mengatasi masalahnya sendiri, bagaimana dia bisa berharap punya energi yang cukup untuk menolong orang lain dengan permasalahan mereka sendiri? Setelah suatu hari berkeliling fasilitas psikiatris, James menulis dalam buku hariannya kalau dia merasa lebih menyerupai pasien ketimbang dokter.
Beberapa tahun berlalu dan tanpa persetujuan ayahnya, James keluar dari sekolah kedokteran. Dan daripada menghadapi murka ayahnya, dia memutuskan untuk lari, mendaftarkan diri ke ekspedisi antropologi ke hutan hujan Amazon. Di tahun 1860-an, perjalanan antar benua sulit dan berbahaya. Jika Anda pernah memainkan Oregon Trail di komputer saat masih anak-anak, seperti itulah gambarannya. Ada disentri dan sapi-sapi yang tenggelam dan semuanya. Singkat kata, sampailah James ke Amazon, tempat petualangan yang sesungguhnya dimulai. Secara mengejutkan, dengan kesehatannya yang ringkih itu, dia mampu bertahan sepanjang perjalanan. Namun, begitu dia mendarat, di hari pertama ekspedisinya, dia langsung terkena cacar air dan hampir mati di rimba. Kemudian kejang urat di punggungnya kumat lagi, rasa sakitnya bahkan membuat James tidak mampu berjalan. Ketika itu badannya kurus kering, kelaparan dan kena cacar air, tidak mampu bergerak karena sakit parah di punggungnya, dan ditinggal sendirian di tengah Amerika Serikat. Sisa peserta ekspedisi telah pergi meninggalkannya tanpa peluang dan jelas untuk pulang. Sebuah perjalanan yang makan waktu berbulan-bulan dan sepertinya akan membunuhnya bagaimanapun juga. Tetapi entah bagaimana pada akhirnya dia mampu kembali ke New England, disambut oleh ayahnya yang kecewa berat. Kini kekecewaannya semakin bertambah. Kini anak muda itu yang tidak lagi muda, hampir 30-an tahun, masih belum punya pekerjaan, selalu gagal di setiap usahanya dengan sakit yang terus-terusan merongrong tubuhnya dan sepertinya tidak akan pernah membaik. Meskipun kemudahan dan kesempatan telah diberikan dalam hidupnya, semuanya telah berantakan. Satu-satunya hal yang tampak konstan dalam hidupnya adalah penderitaan dan kekecewaan. James jatuh ke dalam depresi berat dan mulai berencana mengakhiri hidupnya. Tetapi suatu malam, sambil membaca teks tulisan filosof Charles Peirce, James memutuskan untuk melakukan sebuah eksperimen kecil. Dalam buku hariannya, dia menulis bahwa dia dalam setahun akan berusaha meyakini bahwa dia bertanggung jawab 100% atas segala hal yang terjadi dalam hidupnya, apapun itu. Selama periode tersebut, dia akan melakukan apapun yang ada dalam kuasanya untuk mengubah keadaannya. Bodoh amat dengan kegagalan macam apapun yang akan muncul. Jika tidak ada yang membaik dalam tahun itu, kesimpulannya dia memang tidak punya daya apapun terhadap situasi di sekitarnya dan dia akan mengucap selamat tinggal kepada dunia. Akhir kata, William James menjadi bapak psikologi Amerika. Karyanya telah diterjemahkan ke banyak bahasa dan dia dihormati sebagai salah satu cendekiawan, filsuf fisiologi paling berpengaruh dari generasinya. Dia mengajar di Harvard dan berkeliling Amerika Serikat dan Eropa untuk memberikan kuliah. Dia menikah dan memiliki 5 anak, salah satunya Henry menjadi penulis biografi terkenal dan memenangkan Pulitzer Prize. James kemudian memberi judul eksperimen kecilnya Lahir Kembali dan bersyukur atas setiap hal yang telah dilaluinya dalam hidupnya. Semua peningkatan dan pertumbuhan pribadi muncul berkat adanya sebuah kesadaran sederhana. Kesadaran itu adalah bahwasanya kita secara pribadi bertanggung jawab atas segala hal dalam hidup kita, tak peduli seperti apa kondisi di luar diri kita. Kita tidak bisa selalu mengambil kendali terhadap apa yang terjadi pada kita. Namun, kita selalu bisa mengendalikan cara kita menafsirkan segala hal yang menimpa kita dan cara kita merespons. Entah kita menyadarinya atau tidak, kita selalu bertanggung jawab atas pengalaman diri kita. Mustahil kita tidak bertanggung jawab. Memilih dengan sadar untuk tidak menafsirkan peristiwa dalam hidup kita, tetaplah sebuah penafsiran terhadap peristiwa kehidupan kita. Memilih untuk tidak menanggapi peristiwa dalam hidup kita, tetap saja sebuah tanggapan terhadap peristiwa tersebut. Bahkan jika Anda ditabrak mobil badut dan dibuat kesal oleh satu bus penuh anak-anak sekolah, Anda masih bertanggung jawab untuk menginterpretasikan makna di balik suatu peristiwa dan untuk memilih respon yang seperti apa. Suka atau tidak, kita selalu berperan aktif dalam apa yang sedang terjadi terhadap dan dalam diri kita.
Kita selalu menafsirkan makna dari setiap peristiwa dan kejadian. Kita selalu memilih nilai-nilai yang kita hidupi dan ukuran yang kita gunakan untuk menilai setiap hal yang terjadi pada kita. Sering satu peristiwa yang sama bisa menjadi baik atau buruk bergantung pada ukuran yang kita pilih. Intinya adalah kita selalu menjatuhkan pilihan, entah kita sadari atau tidak. Selalu. Ini kembali pada kenyataan bahwa tidak ada yang namanya tidak peduli. Ini tidak mungkin. Kita semua pasti memedulikan sesuatu. Tidak peduli tentang apapun, tetap saja sebuah bentuk kepedulian tentang sesuatu. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, kita memilih untuk memedulikan apa? Nilai apa yang kita pilih sebagai dasar dari tindakan kita? Ukuran apa yang kita pilih untuk kita gunakan sebagai pengukur kehidupan kita? Dan apakah itu pilihan yang baik? Apakah nilai dan ukurannya baik?